kalau diet lebih baik zero carbs? Halo, welcome back to Study Sabtu dengerin ilmu gratis. Hari ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta kalau diet harus 100% no karbo. Banyak yang bilang gini nih, katanya lebih baik cut karbonya supaya lebih cepat turun berat badannya. Bener nggak sih? Faktanya memang diet tanpa karbohidrat bisa menurunkan berat badan dengan cepat karena karbo itu mengikat air. Ya, jadi kalau kita makan karbo itu, apalagi berlebihan, itu nanti kelebihannya akan disimpan sebagai glikogen alias cadangan karbohidrat di dalam hati, otot, dan sisanya akan menjadi cadangan lemak. Yang disimpan di otot itu sebanyak kira-kira 300-400 gram, sedangkan yang disimpan dalam hati sekitar 80-100 gram. Glikogen ini yang bersifat namanya higroskopis, artinya ia mengikat dan menarik air. Dan 1 gram glikogen itu mengikat sekitar 3-4 gram air. Jadi misalnya kamu menyimpan 400 gram glikogen di dalam otot dan hati, maka tubuh juga akan menyimpan air sekitar 1200-1600 gram air, atau sekitar 1,2-1,6 kilogram air. Itu kan sekitar 1,5 liter, cukup banyak. Apa yang terjadi saat kita ini diet dengan rendah karbo atau bahkan tidak ada karbo sama sekali? Jika seseorang mengurangi karbohidrat secara drastis, maka kita akan mengalami yang namanya glikogennya atau cadangan gula yang berlebihan dalam otot dan hati itu akan habis. Biasanya dalam sekitar 2 hari itu akan habis. Misalnya kalau kita diet keto atau benar-benar nge-cut karbo sama sekali ya, glikogennya habis, airnya juga ikut keluar, nggak tersimpan di dalam hati dan otot kita. Sehingga dampaknya kelihatannya berat badan kita turun cepat, turun sekitar 2 kilo gitu dalam 2 hari. Ya, karena airnya ikut keluar. Nah, tapi kan itu tidak berarti bahwa lemak kita yang berkurang. Kan kalau kita pengen turun berat badan, jangan hanya mengharapkan turun berat badannya saja tadi, karena bisa jadi dalam 2 hari itu yang berkurang ternyata hanya airnya saja, 2 kilo. Ya, karena kita nggak makan karbo, glikogennya habis, airnya juga hilang. Bayangkan glikogen itu seperti spons. Saat sponsnya kering atau karbonya habis, tadi glikogennya nggak ada, ya nggak ada airnya. Tapi saat basah, glikogennya terisi lagi, sponsnya basah lagi. Itu jadi berat lagi sponsnya. Tapi beratnya spons itu bukan karena berat lemaknya ya, tapi hanya berat dari airnya saja. Itulah yang bisa dibilang kenapa kesannya kalau kita cut karbo, berat badan kita turun banyak, padahal ternyata cuma water loss atau kehilangan air. Dan setelah itu dampaknya apa? Masalahnya gini, orang-orang yang melakukan cut karbo itu bisa berapa hari dia cut karbo? Apakah setelah 2-3 hari, seminggu dia nge-cut semuanya, udah terjadi penurunan berat badan? Kesannya ya, padahal turun airnya ini, setelah itu mulai makan karbo lagi. Nah, akhirnya apa? Jadinya berat badannya akan kembali naik lagi, karena kita makan karbo lagi, sponsnya keisi air lagi, akhirnya berat badannya melonjak, naik lagi. Akhirnya jadi frustrasi, stres, kok berat badan saya cepat naik lagi, jadi diet yo-yo, yang akhirnya bikin frustasi, dan akhirnya diet nggak jadi diet yang jangka panjang. Terus, hal yang kedua bisa terjadi kalau kita tanpa karbo apa? Nah, kalau kita nggak makan karbo, nggak makan gula sama sekali gitu ya, yang terjadi kita juga rasanya lemas, ya kan, karena karbo itu adalah sumber tenaga banget ya, apalagi untuk olahraga, apalagi olahraga intensitas tinggi, mau meningkatkan performa, nggak bisa kalau nggak ada karbonya, sangat tidak bisa perform dengan baik. Jadi lemas, belum lagi moodnya nggak enak, mood swing, uring-uringan, gampang marah dan tersinggung, ya, karena dopamin dan serotoninnya sangat rendah nih kalau kita tidak makan karbo. Ya, belum lagi jadi frustasi, kelaparan, akhirnya balik lagi makan karbo. Terus berat badannya melonjak lagi. Akhirnya jadi tambah stres, kok diet saya nggak berhasil. Kenapa penting hal ini untuk dijelaskan? Ya, supaya orang itu nggak tertipu bahwa kehilangan berat air itu dikirain lemaknya yang hilang, padahal sebenarnya hanya berat airnya saja yang berkurang. Dan kedua, kenapa ini penting untuk dijelaskan? Supaya kita tidak frustrasi dengan berat badan yang naik lagi, padahal sebenarnya cuma naik berat dari airnya doang ya. Dan ketiga, supaya kita terhindar dari siklus yo-yo diet ini. Faktanya, karbohidrat itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Pertama, untuk fungsi otak, karena karbohidrat merupakan bahan bakar utama supaya otak kita bisa bekerja. Kedua, juga untuk fungsi otot ya. Karbohidrat juga merupakan salah satu bahan bakar supaya otot kita juga bisa bekerja. Lalu, untuk performa dari olahraga, ya itu sangat penting menggunakan karbohidrat sebagai sumber tenaga utama. Yang ketiga, juga karbohidrat sangat dibutuhkan untuk supaya mood kita, suasana perasaan kita bisa stabil. Nah, kita bahas singkat saja. Pertama, dari fungsi otak. Ya, otak manusia ini menggunakan glukosa sebagai bahan bakar utamanya supaya bisa kerja, melakukan fungsi otak.
Otak ini fungsinya banyak ya, nggak cuma buat mikir, nggak cuma buat daya ingat, tapi semua kegiatan kita sehari-hari itu semua pusatnya di otak. Gimana kita bisa bergerak, berjalan, memutuskan sesuatu, refleks ya, untuk menahan dan untuk menggerakkan itu semua dari otak. Dan kalau glukosa bahan bakarnya bensinnya nggak ada, maka kegiatan-kegiatan ini akan terhambat. Bukan berarti tidak bisa sama sekali, tapi tidak secepat semestinya. Walaupun otak kita ini hanya sekitar 2% dari berat badan kita, nah, tapi energi yang dipakai untuk supaya otak kita bisa bekerja ini 25% dari energi tubuh total. Dalam kondisi normal, ya, tidak puasa atau keto, glukosa itu merupakan sumber utama dari otak kita. Nah, memang tubuh bisa aja beradaptasi ya, membentuk namanya keton. Kalau kita puasa nggak makan karbohidrat sama sekali, sehingga sumber utamanya dari keton untuk menjadi bahan bakar. Tapi ini bukan jalur metabolik utama, jadi ini ibaratnya backup system ya. Kalau misalnya listriknya utamanya nggak jalan, maka pakai yang namanya gensetnya. Jadi ibaratnya keton ini gensetnya. Tapi kan genset ini nggak bisa seumur hidup dipakai terus kan? Ada masa waktunya, sehingga harus kembali ke mesin utama. Itu dia kenapa diperlukan glukosa sebagai sumber energi utama. Belum lagi efek diet yang sangat rendah karbo bagi otak itu banyak dampak negatifnya juga ya. Bisa jadi brain fog ya, nggak fokus, susah konsentrasi, gampang lupa, reaksinya jadi lambat, cepat lelah secara mental. Ya, reaksi lambat ini real sekali ya. Jadi termasuk dalam performa olahraga itu juga akan memberikan reaksi yang lambat. Nah, sehingga diperlukan glukosa lagi sebagai sumber utamanya. Yang kedua, karbohidrat ini sangat penting untuk namanya performa olahraga ya. Tanpa karbohidrat, tubuh kita ini kayak nggak ada bensinnya buat jalan. Ya, bisa aja memang kita bisa melakukan tetap angkat beban, jalan, lari. Bagi yang sudah terbiasa bisa saja melakukannya dengan keadaan puasa. Namun mostly ya orang-orang akan kesulitan untuk melakukan olahraga dalam keadaan puasa, terutama olahraga intensitasnya tinggi ya, yang sangat memerlukan karbohidrat atau glukosa dalam waktu cepat untuk diakses sebagai sumber tenaga, apalagi untuk yang durasi lama. Oke, mungkin kalau olahraganya durasinya di bawah 1 jam masih bisa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Namun kalau olahraganya sudah lebih dari 1 jam, durasinya panjang, 2 jam, 3 jam, misalnya long run, terus olahraga angkat beban tapi intensitasnya sangat berat gitu ya, itu membutuhkan glukosa sebagai sumber utama. Dan biasanya kalau kita tidak menggunakan glukosa juga akan membuat lebih rentan terhadap cedera. Dan diet zero carb atau tanpa karbo sama sekali sangat menguras tenaga. Sehingga akibatnya apa? Otot akan menjadi cepat lelah, sehingga performanya turun dan juga tadi bisa lebih rentan mengalami cedera. Dampak lainnya akan menjadi lemas saat latihan karena kurang bahan bakar tersebut. Heart rate jadi gampang naik juga. Dan recovery menjadi lebih lambat tanpa gula. Selain walaupun ada faktor-faktor lainnya ya. Misalnya perlunya cairan tubuh juga, rest yang cukup, recovery yang cukup itu juga diperlukan. Karbohidrat dan mood. Ini pengaruh banget ya. Kurangnya karbohidrat itu akan bikin mood jadi gampang meledak. Gampang irritable, mudah marah, tersinggung, cemas, overthinking, bahkan bisa mempengaruhi kita jadi sulit tidur. Ini kenapa? Karena karbohidrat itu menaikkan insulin kita kan dalam darah. Nah, insulin ini yang membantu asam triptofan masuk ke dalam otak. Dan triptofan ini akan membantu rilis atau pengeluaran dari yang namanya serotonin. Dan serotonin ini adalah suatu zat kimia atau neurotransmitter ya yang ada dalam tubuh kita, terutama di otak dan juga di lambung kita, ya di sistem pencernaan kita, yang bikin kita ini merasakan yang namanya bahagia, senang, isi pikirnya atau cara kita berpikir tuh bisa cukup terkontrol, nggak overthinking. Nah, kalau serotoninnya stabil, moodnya juga stabil. Dan banyak pasien-pasien atau klien-klien nih yang ekstrim nih, yang nggak makan karbo sama sekali atau cut karbo ya sedikit deh minimal ya. Ini pada akhirnya terjadi apa yang namanya compensatory binge eating ya. Artinya apa? Setelah dia melewati masa nge-cut karbo dan rasanya sengsara banget, moodnya swing sekali, nggak enak, nggak nyaman, akhirnya balas dendam, makan karbo supaya tujuannya apa? Untuk mengembalikan moodnya yang nggak enak itu supaya jadi enak lagi, seneng lagi ya. Akhirnya balas dendam makan karbo, akhirnya ujungnya berat badannya naik lagi. Jadi solusi praktisnya seperti apa? Ya, karbo itu boleh digunakan selama kita yang namanya fleksibel, bijak dalam jumlah dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Zero carb itu bukan satu-satunya jalan. Nggak semua orang bisa dan belum tentu bisa jangka panjang. Dan untuk apa sebenarnya tanpa karbo? Toh karbo itu sangat menyenangkan, dibutuhkan tadi oleh tubuh kita sebagai fondasi berpikir, olahraga, aktivitas, dan juga untuk mood kita dan mental kita. Why not? Gitu. Kenapa harus tidak makan karbo sama sekali? Karena sangat banyak manfaat dan
sangat dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber tenaga. Kita bisa kombinasikan sumbernya juga ya, prioritaskan karbohidrat yang kompleks dan lebih meminimalisir karbo-karbo yang banyak diolah. Misalnya dari roti-rotian, tepung temungan yang seperti itu bisa lebih diminimalisir jumlahnya. Bukan berarti tidak boleh juga, tetap boleh. Yang penting bijak dalam jumlah. Prioritaskan karbohidrat kompleks dan juga yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita berapa? Beda-beda, tergantung kebutuhan kamu, tergantung aktivitas kamu juga sehari-hari. Ingat bahwa diet yang seimbang tetap membutuhkan karbo sebagai sumber tenaga. Ya, karena diet ini adalah gaya hidup yang supaya kita bisa menjalankan secara sustainable untuk jangka panjang, untuk seumur hidup. Yang ketiga, jangan lupa timingnya dan kombinasinya ya. Timing makan karbo bisa pagi, siang, malam, tergantung jam makan kamu jam berapa. Misalnya siang dan malam boleh, atau pagi siang malam boleh juga, atau mau tambahin karbo lagi di sela-sela snack juga bisa. Misalnya untuk pre-workout sebelum olahraga di siang hari, sore hari, atau pagi hari, bagus untuk membantu performa olahraga Anda supaya menjadi lebih baik. Karbo saat sarapan penting banget juga untuk membantu fokus dan energi kita selama aktivitas satu hari. Yang pasti juga perlu digabungkan juga ya, jangan sampai kita hanya makan karbo saja. Sebaiknya kita kombinasikan dengan protein, seratnya juga yang tinggi, dengan lemak juga. Supaya apa? Untuk mengontrol gula darahnya juga, supaya tidak terjadi spike dari gula darah, spike dari insulin. Ya. Dan jangan sampai memang kita hanya makan single karbo saja, karena kita juga tetap membutuhkan yang namanya protein dan juga lemak. Ya, kita biasakan untuk makan tiga-tiganya dalam setiap meal kita. Kesimpulannya, karbohidrat bukan musuh. Asal kita bijak dalam jumlah, frekuensi, sumber, dan kombinasinya. Kedua, berat badan tidak langsung mencerminkan pembakaran lemak. Ingat tadi bahwa berat badan yang naik belum tentu lemaknya naik. Demikian juga waktu berat badan kita turun, belum tentu lemaknya yang turun. Bisa saja tadi, hanya kehilangan air saja. Sebaiknya kita bisa menggunakan skala pengukuran yang lebih akurat, jangan hanya dari berat badan, misalnya dari lingkar pinggang kita, lingkar dada, lingkar paha, lingkar lengan, lingkar lehen. Ya, juga ada selain lingkar-lingkaran, kita bisa pengukuran lain, misalnya performa olahraga kita lebih baik, performa aktivitas fisik kita lebih baik, naik tangga sudah tidak engap lagi, ya, mood kita jadi lebih baik, pola makan lebih stabil, tidak acak-acakan atau tidak jadi nggak beraturan sama sekali. Ya, itu semua bisa menjadi tolak ukur juga, sebagai tolak ukur dari konsumsi karbo yang bijak dan sesuai dengan kebutuhan kita. Akhir kata, saya mau tutup dengan suatu pantun. Makan nasi pakai tempe, jangan lupa sayur berwarna. Karbo bukanlah harus dicemooh, yang penting porsi dan jenisnya. Karbo disalahkan terus-menerus, padahal dia sumber energi utama. Diet sehat bukan dibuang semua karbonya, tapi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pembahasan sadis hari ini, kita bertemu lagi di sesi sadis berikutnya.